Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Februari 2024 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang kelima. Saya Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa Tangerang. Seperti biasanya akan membacakan Injil dan memberikan renungannya. Baiklah, sekarang saya membacakannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, itu baru najis. Satu kata yang kita dengar paling kurang 5 kali dalam perikop Injil kita hari ini adalah kata menajiskan. Kata najis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kotor, cemar, dan jijik. Dari situ kata menajiskan itu berarti menjadikan najis, kotor, cemar, dan juga jijik. Maka pemahaman kita tentang kata najis adalah keadaan yang berkaitan dengan sesuatu yang kotor. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kenajisan yang sifatnya itu menular. Kita bisa baca itu dalam kitab Imamat, bab 15 ayat 1-12 dan 20-28. Kenajisan dapat menghalangi pribadi-pribadi tertentu untuk berjumpa dengan Tuhan, terutama dalam hal beribadah bersama dengan orang-orang lain. Di dalam kitab suci ada beberapa tindakan yang berkaitan dengan kenajisan. Misalnya ketika menyentuh mayat dalam kitab Bilangan bab 19 ayat 11 dan 12. Penyakit kusta dalam kitab Imamat bab 13 dan 14. Bagian tubuh yang mengeluarkan lelehan
dalam kitab Imamat bab 12 dan bab 15. Ketika memakan daging burung, ikan atau binatang yang menajiskan. Kita baca itu dalam kitab Imamat bab 11 dan juga kitab Ulangan bab yang ke-14. Dan juga cacat tubuh tertentu yang dipandang sebagai dampak dari sebuah kenajisan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa hal kenajisan itu menjadi sebuah topik yang hangat ketika orang mau menghayati hidup keagamaan dan keimanannya di hadirat Tuhan. Halal atau tidak halal, itu juga terjadi di negeri kita. Pada hari ini kita mendengar sebuah kisah Yesus di dalam Injil yang tampil menjelaskan makna kenajisan secara baru. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus memanggil orang banyak untuk menjelaskan makna kenajisan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Di kesempatan lain, Tuhan Yesus juga menjelaskan makna kenajisan itu secara khusus kepada para murid-Nya. Nah, perkataan Yesus yang sangat super di hadapan banyak orang adalah di ayat yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Mentalitas orang pada zaman Yesus adalah mereka hanya memahami makna kenajisan dalam hal makanan dan minuman. Dalam hal ini pembedaan antara makanan yang najis, itu artinya yang tidak halal, dan makanan yang tidak najis atau makanan yang halal. Mentalitas seperti ini yang dipakai untuk menghakimi sesama dan menganggap diri lebih saleh dan suci karena bisa membedakan mana makanan yang halal dan makanan yang tidak halal, mana yang najis dan mana yang tidak najis. Lalu kebaruan apa yang diajarkan Yesus tentang hal najis dan tidak najis? Di hadapan para murid-Nya, Yesus itu mengajar mereka bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk dalam seseorang itu tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang. Makanan itu tidak masuk dan simpan dalam hati, tapi dalam perut lalu dibuang. Maka Yesus mau mengatakan bahwa semua makanan dan minuman itu halal. Perkataan Yesus ini tentu mengusik para murid-Nya. Mereka semua adalah orang-orang Yahudi tulen yang mengetahui mana makanan yang halal dan mana yang tidak halal. Alasannya sederhana, bahwa makanan itu masuknya di dalam perut, kemudian dibuang di jamban. Sekali lagi, makanan tidak masuk di dalam hati. Konsep baru tentang kenajisan justru diungkapkan Yesus berkaitan dengan hati, bukan dengan perut. Hati itu ibarat sumber mata air. Apabila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun apabila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Betapa pentingnya hati, sehingga sabda Tuhan mengingatkan kita dalam kitab Amsal bab 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Super. Dan Nabi Yeremia berkata begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bagi orang-orang Yahudi, hati itu adalah totalitas dari seluruh kehidupan manusia.
Hati baik pasti orangnya baik. Hati jahat, orangnya pasti jahat. Dalam perikop Injil kita, Tuhan Yesus sendiri berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, kemudian keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati, dan inilah yang menajiskan. Jadi bukan soal makanan, tapi soal hati. Yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan. Di sini sangat jelas konsep baru Tuhan Yesus tentang kenajisan. Kenajisan yang paling berbahaya bukan soal makanan dan minuman yang halal atau tidak halal, melainkan persoalan hati. Hati yang murni mengeluarkan kasih dan kebaikan. Hati yang najis atau yang jahat mengeluarkan semua dosa, bukan hanya menajiskan diri sendiri, tapi juga menajiskan orang-orang yang lain. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius bab 5 ayat 8. Saudara-saudari, mari kita miliki hati yang bersih, hati yang transparan atau tembus pandang, bukan hanya untuk melihat Allah, tetapi supaya kita juga tidak mencemarkan sesama dengan dosa yang keluar dari dalam hati. Kita justru berusaha untuk mendengar dengan hati dan memancarkan kasih dan kebaikan kepada sesama kita. Maka kita membutuhkan pendidikan nilai yang dapat memanusiakan hati kita. Mari kita mematikan kenajisan dan menghidupkan kasih dan kebaikan yang terpancar dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini Engkau menegur kami, karena kami sering menunjukkan kenajisan kami yang keluar dari dalam hati melalui pikiran kami, perkataan, dan juga perbuatan yang kami ekspresikan. Ampunilah kami, Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Engkau juga mengajar kami untuk memiliki hati yang murni, yang bisa memancarkan kasih dan kebaikan kepada sesama kami. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Februari 2024. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.